seseorang ketika dia sholat, dia itu harus memiliki wudhu karena menghilangkan hadas kecil. Sama seperti ketika sholat, orang sebelum sholat harus menghadap kiblat. Maka memakai pakaian yang suci itu adalah termasuk syarat dalam sholat. Makna daripada ayat ini menurut kebanyakan ulama fikih adalah kalau kamu mau sholat, maka kamu harus mensucikan pakaian kamu. Maka ketika kita sholat, kita harus memakai pakaian yang suci. Ketika seseorang dia memakai pakaian yang najis, maka sholatnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ustadz Muhammad Yunus SAG selaku Imam Masjid Agung Batam yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Al-Muddatsir, ayat yang keempat, yakni Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir, yang maknanya dan sucikanlah pakaianmu. Di dalam kitab Al-Bab Thaharah, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, maksud ayat di atas adalah sholatlah dengan pakaian yang suci. Namun ada juga yang mengatakan bukan begitu maksudnya. Pendapat yang pertama sepertinya lebih mendekati kebenaran. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk mencuci pakaian dari noda darah haid. Dengan demikian, setiap pakaian yang tidak diketahui siapa orang yang telah membuatnya najis, orang kafir, orang muslim, orang musyrik, penyembah berhala, majusi, ataukah pakaian tersebut pernah dipakai oleh salah seorang dari mereka atau dipakai oleh anak mereka, maka pakaian itu tetap suci sehingga diketahui bahwa padanya terdapat najis. Ayat yang kita bahas adalah ayat yang sangat pendek yang dinukil Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab yakni dalam surat Muddatsir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, dan sucikanlah pakaianmu. Kalau secara tafsir, Imam Asy-Syafi'i beliau lebih condong makna daripada ayat ini adalah perintah seseorang untuk mensucikan pakaiannya. Didasarkan pada hadis Nabi bahwa Rasulullah beliau pernah memerintahkan sahabiah yang saat itu Aisyah, ya. Aisyah dia ketika selesai haid, maka kalau mau sholat hendaknya pakaiannya disucikan dari noda darah haid.
Tetapi kalau kita kaji secara tafsir, itu contohnya dalam tafsir Qurtubi, ada banyak sekali pentafsiran dalam memahami ayat ini. Di dalam tafsir Qurtubi itu ada 8 pendapat. Ada yang mengartikan wasyabaka fatahhir, itu maknanya adalah dan sucikanlah hati kamu, karena yang paling penting dari seseorang itu adalah hatinya. Wa qalbaka fatahhir, ini menurut Ibnu Abbas. Ada pula yang mengartikannya jiwamu. Wa nafsika fatahhir, dan terhadap jiwamu maka kamu sucikanlah. Ada yang mengartikan dengan jisim, ada yang mengartikan dengan keluarga. Namun kalau menurut mayoritas para ulama fikih, karena ini lebih bersifat dhahir, maka wa aksarul fuqaha, kebanyakan para ulama fikih, mereka mentafsirkan minan najasati, dan sucikanlah pakaianmu dari najis. Ketika seseorang sholat, ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Salah satu syarat daripada sholat adalah dia menggunakan pakaian yang suci. Orang ketika dia sholat tidak memenuhi syarat, maka sholatnya tidak sah. Sama seperti orang ketika dia sholat, dia itu harus memiliki wudhu karena menghilangkan hadas kecil. Sama seperti ketika sholat, orang sebelum sholat harus menghadap kiblat. Maka memakai pakaian yang suci itu adalah termasuk syarat dalam sholat. Makna daripada ayat ini menurut kebanyakan ulama fikih adalah, kalau kamu mau sholat maka kamu harus mensucikan pakaian kamu. Maka ketika kita sholat, kita harus memakai pakaian yang suci. Ketika seseorang dia memakai pakaian yang najis, maka sholatnya tidak sah. Ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah beliau melewati satu makam, melewati 2 makam. Pada saat itu kemudian Rasulullah menghentikan langkahnya karena Rasulullah tidak tega melihat adab yang begitu keras yang diterima oleh ahli kubur. Maka pada saat itu Rasulullah memotong pelepah korma yang masih hijau, ditancapkan pada satu makam, memotong lagi pelepah korma yang lain, ditancapkan pada makam yang lain. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang itu mendapatkan adab yang demikian berat disebabkan apa? Maka jawaban Rasulullah, orang yang pertama dia adalah orang yang tidak hati-hati dalam menjaga kencingnya. Artinya bagaimana? Orang ini ketika dia kencing, dia sembrono. Kemudian pakaian yang terkena kencing itu digunakan untuk sholat. Dia dalam hal ini sholat memakai pakaian yang sudah menutup aurat, tapi ada najis yang mengenai pakaiannya. Itu ancamannya begitu berat. Maka kita wajib untuk dalam hal sholat memakai pakaian yang suci, memakai tempat yang suci. Kita dalam keadaan suci itu wajib hukumnya. Hal ini pula yang menyebabkan kita juga harus tahu tata cara mensucikan. Satu contoh, bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena najis. Najisnya anak kecil yang umur kurang dari 2 tahun, belum makan kecuali ASI. Najisnya anjing,
najisnya orang dewasa, ini beda-beda secara hukum. Bagaimana cara mensucikan najis yang tampak disebut najis ainiyah, atau najis yang tidak tampak, contohnya ketika kita kencing kita tahu betul ada sesuatu yang memercik pada kencing kita itu mengenai kaki, tapi ketika dicari kita nggak tahu di mana ya, itu najis, tapi kita nggak tahu letaknya di mana, maka disebut hukmiyah. Dan ada yang jelas-jelas, oh ini kencingnya di sini. Bagaimana ketika anak, umpamanya ketika dia ngompol di kasur, atau ketika anak ngompol di lantai di rumah kita katakanlah. Oleh sebab itu mempelajari hukum izalatun najasah, menghilangkan najis, itu wajib. Makanya ini penting sekali. Kenapa? Karena ini menjadi syarat dalam ibadah yang kita lakukan, dan ini bagian daripada wujud kita menjalankan perintah Allah, yakni wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu sucikanlah. Sebagai makna yang difahami oleh Imam Asy-Syafi'i, makna ini adalah makna yang kuat dalam mentafsirkan wasiyabaka fatahhir. Semoga kita semuanya betul-betul oleh Allah dimudahkan untuk mencari ilmu hingga kita mengerti tentang tata cara ibadah yang kita lakukan, syarat rukunnya, hingga ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.